Kenapa agama Kristen atau Nasrani memakan konsep Tuhan diperanakan? Bukankah itu konsep paganisme? Pandangan ilmuwan skeptis, sosiolog agama, dan sejarawan kritis, konsep anak Tuhan atau Tuhan yang diperanakan dalam Kristen tidak dilihat sebagai wahyu ilahi yang unik, melainkan sebagai produk evolusi budaya dan sinkretisme yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan Helenistik, yaitu budaya Yunani Romawi. Berikut adalah analisis mendalam dari perspektif ilmuwan skeptis mengenai mengapa konsep ini muncul dan hubungannya dengan paganisme. 1. Evolusi sosok Yesus dari Nabi Yahudi ke Dewa Yunani. Ilmuwan skeptis biasanya membedakan antara Yesus sejarah atau historical Jesus dan Kristus iman atau Christ of Faith. Yesus sejarah adalah seorang rabi atau nabi apokaliptik Yahudi yang sangat taat pada monoteisme absolut. Bagi seorang Yahudi pada abad pertama, konsep Tuhan memiliki anak secara fisik atau diperanakan adalah penghujatan atau blasfemi yang tak terbayangkan. Transformasi teologis. Ketika ajaran Yesus mulai keluar dari tanah Yudea dan masuk ke wilayah Yunani dan Romawi, audiensnya berubah. Orang-orang di Antioquia, Efesus, dan Roma sudah terbiasa dengan konsep Theos Aner, manusia ilahi. Dalam budaya mereka, seorang pahlawan atau orang besar seringkali dianggap sebagai keturunan dewa. Skeptis berargumen bahwa para penulis Injil dan teolog awal seperti Paulus secara sadar atau tidak sadar mengadaptasi bahasa pagan ini agar pesan mereka laku di pasar ideologi kekaisaran Romawi. 2. Sinkretisme dan pola archetype pahlawan. Dari sudut pandang komparatif, konsep Tuhan yang diperanakan mengikuti pola yang sangat umum dalam mitologi pagan. Ilmuwan skeptis melihat ini bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai peminjaman motif atau motif borrowing. Dionysus dan Herakles. Keduanya adalah anak dari dewa tertinggi, yaitu Zeus dengan wanita Fana. Mereka menderita, melakukan mukjizat, dan akhirnya naik ke Olympus. Konsep Yesus sebagai anak Tuhan yang menderita dan naik ke surga sangat mirip dengan pola hero dalam mitologi Yunani. Mitras. Agama Mitras sangat populer di kalangan tentara Romawi sebelum Kristen berjaya. Mitras sering digambarkan lahir dari batu, simbol keajaiban, dan memiliki peran sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Osiris dan Horus. Di Mesir, konsep trinitas keluarga, ayah, ibu, anak, dan dewa yang mati lalu bangkit sudah ada ribuan tahun sebelum Kristen. Konsep anak Tuhan adalah cara paling efektif untuk memberikan otoritas ilahi kepada seseorang dalam budaya kuno. 3. Masalah linguistik, anak Tuhan versus anak dewa. Skeptis menunjukkan bahwa gelar anak Tuhan atau Son of God sebenarnya adalah gelar politik sebelum menjadi gelar teologis. Divi Filius. Kaisar Agustus secara resmi disebut Divi Filius atau anak dari sang ilahi atau Julius Caesar. Ketika orang Kristen awal menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, mereka sebenarnya sedang melakukan perlawanan politik dengan mencuri gelar kaisar. Pergeseran makna. Bagi orang Yahudi, anak Tuhan hanyalah istilah kiasan untuk orang saleh atau raja, seperti Daud. Namun di telinga orang pagan Yunani, istilah ini ditafsirkan secara literal bahwa Yesus memiliki substansi biologis atau metafisika yang sama dengan Tuhan. Skeptis berargumen bahwa teologi Kristen akhirnya terjebak dalam interpretasi literal Yunani ini dan meninggalkan monoteisme Yahudi yang murni. 4. Konsili Nisea 325 Masehi, politisasi doktrin. Bagi ilmuwan skeptis, penetapan bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperanakan dan bukan makhluk ciptaan adalah hasil dari pemungutan suara politik, bukan semata-mata pencerahan spiritual. Konflik Arius versus Athanasius. Arius berargumen bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi atau monoteisme murni. Athanasius berpendapat Yesus adalah sehakikat dengan Tuhan. Intervensi Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus yang saat itu masih kental dengan latar belakang pagan atau penyembah matahari terbit menginginkan kesatuan di kekaisarannya.
Ia mendesak para uskup untuk mencapai konsensus. Hasilnya adalah rumusan diperanakan bukan dibuat atau begotten not made, secara efektif memasukkan konsep metafisika Neoplatonisme atau filsafat Yunani ke dalam dogma Kristen. Ini adalah momen di mana Kristen secara resmi mengadopsi struktur berpikir pagan untuk mendefinisikan Tuhan mereka. 5. Mengapa konsep ini dimakan oleh Kristen? Ilmuwan skeptis memberikan alasan pragmatis mengapa Kristen mempertahankan konsep ini meskipun terlihat pagan. 1. Daya saing. Jika Yesus hanya dianggap sebagai nabi manusia biasa, kekristenan tidak akan mampu bersaing dengan agama-agama misteri Romawi yang menawarkan dewa-dewa yang perkasa dan ajaib. 2. Kebutuhan akan perantara. Psikologi manusia cenderung membutuhkan sosok setengah Tuhan setengah manusia yang bisa dijabat tangannya, yang bisa menderita seperti manusia, namun punya kuasa Tuhan. Konsep diperanakan menjembatani jurang antara Tuhan yang tak terjangkau dan manusia yang fana. 3. Legitimasi institusi. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, gereja memiliki otoritas mutlak sebagai satu-satunya wakil Tuhan di bumi. Kesimpulan, dalam pandangan ilmuwan skeptis, konsep Tuhan yang diperanakan adalah konstruksi budaya. Ini adalah hasil dari sebuah gerakan Yahudi kecil yang mencoba bertahan hidup di dunia pagan yang luas. Untuk bertahan hidup, mereka harus berbicara dalam bahasa pagan, mengadorsi simbol-simbol pagan, dan akhirnya mentransformasi diri menjadi agama yang lebih mirip dengan mitologi Helenistik daripada dengan akar Yahudinya. Bagi para skeptis, pernyataan bahwa ini bukan paganisme hanyalah upaya apologetika atau pembelaan iman untuk menutupi jejak sejarah sinkretisme yang sangat nyata. Kekristenan tidak menemukan konsep ini, mereka mewarisinya dari akumulasi budaya ribuan tahun yang sudah ada di sekitar Laut Tengah. Berikut adalah daftar referensi kunci yang sering digunakan oleh ilmuwan skeptis, sejarawan kritis, dan pakar perbandingan agama untuk mendukung argumen bahwa konsep Tuhan yang diperanakan memiliki akar dalam sinkretisme budaya dan pengaruh pagan. 1. Karya klasik dan perbandingan mitologi. Fraser Sir James Georger, The Golden Bough, A Study on Comparative Religion, 1890. Fokus. Buku monumental ini membedah pola dewa yang mati dan bangkit dalam berbagai budaya kuno, seperti Osiris, Adonis, dan Atis, dan membandingkannya dengan narasi Kristen. Campbell Joseph, The Hero with a Thousand Faces, 1949. Fokus. Menjelaskan struktur monomyth atau pola pahlawan universal di mana kelahiran ajaib dari benih ilahi adalah motif standar dalam mitologi dunia. 2. Sejarah Yesus Sejarah dan Kritik Teks. Herman Bart Dr. How Jesus Became God, The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, 2014. Fokus. Herman, seorang ahli perjanjian baru yang skeptis, menelusuri bagaimana Yesus yang awalnya dianggap nabi manusia biasa, perlahan-lahan ditingkatkan statusnya menjadi Tuhan melalui pengaruh budaya Yunani Romawi. Crossan John Dominican, The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, 1991. Fokus. Menggambarkan Yesus dalam konteks sosiopolitik masanya dan bagaimana gelar-gelar ilahi diberikan oleh pengikutnya pasca kematian. Mac Barton Lee, Who Wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth, 1995. Fokus. Membedah bagaimana komunitas Kristen awal menciptakan mitos tentang Yesus dengan meminjam konsep-konsep dari filsafat sinisme dan Helenisme. 3. Pengaruh Helenisme dan paganisme Romawi. Price Robert M. The Christ Myth Theory and Its Problems, 2011. Fokus. Price adalah salah satu pendukung utama teori bahwa Yesus mungkin adalah sosok mitos yang dibangun sepenuhnya dari elemen-elemen pagan dan tradisi Yahudi. Ulansey David, The Origins of the Mithraic Mysteries, Cosmology and Salvation in the Ancient World, 1989. Fokus.
Penelitian mendalam tentang agama Mitraisme dan bagaimana kemiripannya dengan Kristen menunjukkan adanya pertukaran budaya di Kekaisaran Romawi. H. Edwin, The Influence of Greek Ideas on Christianity, 1888. Fokus menjelaskan bagaimana metafisika Yunani atau Platonisme mengubah cara pandang Kristen terhadap Tuhan dari konsep personal Yahudi menjadi konsep substansi abstrak Yunani. 4. Sosiologi dan politik agama. Pagels, Elaine, The Gnostic Gospels, 1979. Fokus mengungkap keberagaman pandangan Kristen awal, termasuk Gnostisisme, dan bagaimana ortodoksi, termasuk doktrin anak Tuhan, dimenangkan melalui seleksi politik dan kekuasaan gereja. Rubinstein Richard A., When Jesus Became God, The Struggle to Define Christianity During the Last Days of Rome, 1900.